wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janita Neva Cindy. Kali ini saya akan menampilkan dongeng yang berjudul Semut Bisa Terbang. Selamat menyaksikan. Seekor semut hitam bernama Duck sudah terbangun ketika semut-semut lain masih tertidur. Di dekat lubang sarangnya, ia berbaring terlentang memandangi langit yang mulai terang. Seekor elang terbang melayang, terlihat gagah dan perkasa. Duck sangat mengaguminya. Andai aku bisa terbang, tidak mungkin sampai kapanpun dan dengan cara apapun kita tidak akan bisa terbang. Ya, ada-ada saja kamu Duck. Duck hanya bisa menyimpan keinginannya itu di dalam hati. Ia ingin sekali melupakan mimpinya seperti saran dari teman-temannya. Tapi setiap kali melihat elang terbang, keinginannya semakin kuat. Lebih baik aku pergi saja. Duck, mau kemana? Jalan-jalan. Di tengah perjalanan, Duck bertemu seekor katak. Katak itu sedang memantau keadaan sekitarnya di atas batu di pinggir rawa. Duck ingin menyapanya, tapi katak memberi isyarat agar Duck tidak berisik. Beberapa saat kemudian, katak melompat dan menjulurkan lidahnya. Katak menangkap seekor capung kecil, lalu mendarat dengan mulus di atas selembar daun teratai di permukaan rawa. Lalu kembali ke batu semula untuk menikmati santapan lezat hasil tangkapannya. Bagaimana kau bisa melakukannya? Hah? Apa? Astaga, maksudku bagaimana kau bisa melakukannya? Hah? Terbang? Tidak, aku hanya melompat. Kau bisa mengajariku? Apa untungnya buatku? Tidak ada. Tapi kau bisa berbuat baik kepadaku. Duck menceritakan semua keinginannya yang ingin bisa terbang. Mimpi yang selama ini ia pendam. Mendengar kegigihan Duck yang tidak pernah menyerah, meskipun dianggap mustahil, katak pun mengajarinya. Lompatan itu terjadi karena ada dorongan dan tumpuan kedua kaki belakang. Kau bisa melakukannya. Tanpa aba-aba, Duck langsung melompat seperti yang diajarkan katak. Tapi sayang, lompatan Duck tak sebagus dan tak sejauh katak melakukannya. Ternyata aku memang tidak bisa. Sudah, tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah mencoba dan berusaha. Sebelum berpisah, katak memberi saran agar Duck mendatangi ayam. Setahuku, ayam punya sayap. Mungkin dia bisa mengajarimu terbang. Sesampainya di tempat ayam, katakku langsung menceritakan keinginannya. Ayam pun menghargai cita-cita Duck. Sini naik, intinya sama-sama terbang kan? Pegang yang kuat-kuat. Duck yang ada di atas daun itu dapat merasakan bagaimana rasanya terbang. Tapi setelah mendarat, dia lalu menyeret daun kering itu dan mengembalikan kepada sang ayam. Bukan seperti ini yang kuharapkan. Aku ingin terbang lebih tinggi. Lagi pula, aku tidak mungkin pada daun kering ini selamanya. Duck memutuskan kembali pada kelompoknya. Sebelum sampai pada sarangnya, ia bertemu kenari. Burung itu nampak terburu-buru meninggalkan sarangnya. Duck pun tak sempat menyapa kenari. Burung itu nampak terburu-buru. Duck sedikit kecewa, padahal ia ingin belajar terbang darinya. Padahal aku ingin belajar terbang darinya.
Dak memutuskan untuk naik ke sarangnya. Sesampai di atas sarangnya, dia terkejut ketika melihat telur-telur itu ditinggal begitu saja. Wah, ceroboh sekali. Tak berapa lama, ada suara berdesis. Seekor ular mendekat. Dak panik. Ia lalu menutupi daun kering itu menggunakan daunnya. Lalu ia bersembunyi di baliknya. Kemudian jantungnya berdegup kencang. Untung saja ular itu hanya lewat. Dak senang karena kenari segera kembali. Sedang apa di sini? Aku sedang menjaga telur-telurmu ini, kenari. Kalau tidak ada aku, pasti telur-telurmu ini sudah habis dimakan ular. Ular? Kenapa? Tentu saja. Makan aku. Tadi aku pergi mencari isian makanan. Malam-malam biasanya aku lapar. Sebagai ucapan terima kasih, apa yang bisa aku bantu? Ajari aku terbang. Terbang? Ini sudah mau malam. Bagaimana kalau besok saja? Boleh juga, tapi aku pindah bis saja ya. Telur-telurmu hangat. Keesokan harinya, Dak sudah berada di punggung kenari. Burung itu mengajak Dak terbang tinggi meliliuk di antara pepohonan. Wah, ternyata seperti ini rasanya terbang. Memangnya seperti apa? Biasa saja kan? Dak hanya tersenyum karena salah satu mimpinya dapat terwujud meskipun dia nggak